Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Kamis 31 Agustus 2023. Pesta demokrasi terbesar Indonesia akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Artinya pemilu serentak atau voting day sebentar lagi akan menjadi bagian kita untuk memilih siapakah yang kemudian akan menjadi pemimpin masa depan untuk negara ini yang mengemban tugas dan tanggung jawabnya begitu. Tentunya berbagai tahapan telah dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU dan juga Bawaslu, serta pun juga stakeholder terkait seperti kepolisian, TNI, dan juga stakeholder lainnya begitu, yang terus bersama-sama harusnya menjaga Kamtibmas, begitu kemudian kondusivitas, hingga kemudian pemilu bisa dilakukan dengan baik pada tanggal 14 Februari. Bahkan tahapan-tahapannya pun hingga Agustus ini, hingga Februari nanti, itu pun juga harus dipastikan berjalan dengan baik. Deklarasi pemilu damai telah dilakukan di berbagai kabupaten kota, dan khususnya Provinsi Sulawesi Tengah akan dilakukan pada besok hari 1 September 2023, dan di mana pada deklarasi damai, pemilu damai besoknya dipastikan akan hadir seluruh penyelenggara pemilu, juga dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Antar Daerah atau Forkopimda begitu, dan juga kemudian kalau kami tidak salah Pangdam 13 Merdeka pun juga akan hadir untuk kemudian menyukseskan deklarasi pemilu damai. Apa yang harus kita pelajari dan kita cermati bersama dari pemilu serentak yang akan dilakukan pada tahun 2024, dan apa yang kemudian akan menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga kita dapat bersama-sama menyukseskan voting day atau pesta demokrasi terbesar ini. Bersama saya 3 narasumber telah hadir untuk menjawab pertanyaan dan juga menjawab semua hal-hal yang terkait dengan kesiapan pemilu. Yang pertama saya perkenalkan Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Joko Winartono, SIK SHMH. Assalamualaikum Pak Kabid, selamat datang. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Julius. Hadir juga bersama kami Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Rizvi Renol, SS MPD. Pak Dokter, Pak Ketua, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Baik, dan dari Bawaslu sendiri juga hadir Koordinator Divisi SDM Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ivan Yudarta Esos. Pak Ivan, Assalamualaikum dan selamat datang. Waalaikumsalam. Baik. Dan selamat sore. Dan selamat sore. Baik, saya akan langsung memulaikan perbincangan saya bersama dengan 3 narasumber, 3 pihak terkait yang tentunya ini akan menjadi fungsi utama begitu, baik dari segi penyelenggaraan dan juga dari segi pengamanan. Saya akan menanyakan dulu masing-masing dari ketiga narasumber. Saya mulai dari Pak Ketua dulu, KPU dan Bawaslu. Sudah sejauh ini di bulan Agustus, di akhir Agustus, sudah di tahapan mana begitu Pak Ketua? Sekarang kita masuk pada tahapan DCS. Daftar calon sementara. Calon sementara. Okay. Seluruh DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Terus juga bersamaan beririsan tahapannya itu ada namanya DPTB dan DPK. DPTB adalah DPTB daftar pemilih tambahan dan DPK daftar pemilih khusus. Ya. Itu kalau DPTB dikhususkan bagi pemilih yang akan pindah memilih di 14 Februari nantinya. Jadi KPU sudah mulai itu tahapannya DPTB. Untuk DCS sendiri berapa jumlah yang kemudian dinyatakan masuk? Yang kemarin DPRD provinsi. DPRD provinsi sekitar dari 882 itu tersisa 711 orang yang masuk dalam daftar pemilih DCS-nya. Kemudian DPTB dan DPK sendiri? DPK sendiri kan sampai ini kan masih bergulir. Masih bergulir. Masih bergulir. Dan kami tetap memantau apakah ada pindah memilih atau tidak. Sampai saat ini yang kami monitoring di kabupaten kota belum ada satupun melaporkan. Jadi rencana kami sudah bersurat dan kemarin ada himbauan dari Bawaslu untuk memberikan surat penyampaian bagi pekerja yang datang atau instansi vertikal yang akan memilih nanti di 14 Februari. Baik, baik. Artinya Pak Ketua, kalau kita bicara DCS, kemudian DPTB dan DPK, semua dipastikan berjalan dengan baik ya saat ini. Baik, jadi nanti akan tersisa beberapa bulan lagi, akan ada banyak tahapan lagi. Ya. Oke, nanti saya akan tanya tahapan selanjutnya begitu. Baik, saya ke Pak Ivan dari Bawaslu. Pak Ivan, singkat dari Bawaslu sendiri, sudah sejauh ini tahapannya adalah? Ya, sampai saat ini kita masih melakukan pengawasan setelah apa yang sudah dilaksanakan oleh KPU gitu. Nah, yang kita maksimalkan saat ini adalah upaya-upaya pencegahan. Sehingga nanti hal-hal yang terjadi dalam hal ini pelanggaran, ya kan, ya atau kekeliruan, ya itu segera bisa langsung dilakukan perbaikan. Saya kira DCS, itu. DPTB dan DPK apa yang menjadi temuan? Tidak ada begitu? Sampai dengan saat ini belum. Kalau untuk di tahapan DCS itu masih ada pengajuan di
sengketa, ya kan ada beberapa yang melaporkan ya ketika kemarin, tapi itu di tingkat kabupaten, gitu. Kalau untuk di tahapan DPK dan DPTB masih bergulir juga, kan kita masih melakukan pengawasan juga. Makanya kemarin kita sudah melayangkan untuk himbauan kepada KPU sebenarnya memperhatikan terkait dengan syarat-syarat DPTB dan DPK tadi. Oke, baik. Saya ke Pak Kabid Humas Polda. Pak Kabid, sejauh ini dari pihak kepolisian sendiri, khususnya Polda Sulteng, apa yang sudah menjadi langkah? Kaitan dengan persiapan pemilu damai, jadi dari kita kepolisian telah melakukan beberapa operasi terkait dengan Kamtibmas, yaitu operasi rutin yang ditingkatkan, operasi sifat pusat, kendali pusat, yang mana kesemuanya itu adalah untuk mendukung pemilu damai, Mas. Terkait dengan persiapan pemilu, kita memetakan beberapa wilayah yang kita anggap rawan, kemudian kita kategorikan itu nanti aman, kemudian sangat rawan. Jadi ada beberapa yang kita petakan. Baik, Pak Kabid, ditahan dulu, mohon izin Pak Kabid, kita pemetaan mapping nanti akan dielaborasi karena kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan setelah itu bicara langsung segera kembali. Anda kembali bersama kami di program Bicara Langsung, dan kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalaninya. Kami lanjutkan informasi kami kembali atau perbincangan saya, dan juga pemirsa kami ingatkan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0451 452 414. Sekali lagi line telepon 0451 452 414. Tema yang kita bahas hingga pukul 7 malam nanti adalah pemilu damai. Tadi sudah disampaikan sejauh ini tahapan-tahapan yang telah dilakukan baik dari KPU dan juga Bawaslu adalah DCS dan juga DPTB serta DPK begitu, dan juga kemudian dari Polda sendiri pun juga sudah bersama-sama menginstruksikan adanya situasi keamanan yang nanti saya akan elaborasi begitu, yang pada pernyataan Pak Kabid Humas tadi menyatakan sudah dilakukan pemetaan begitu. Nanti pemetaan di kabupaten kota akan saya tanyakan lebih lanjut begitu. Saya kembali ke Pak Ketua KPU Pak Rizvi. Pak Rizvi, kalau kita bicara tentang pemilu damai, artinya ini kan deklarasi yang benar-benar pun juga akan kita lakukan bersama begitu. Kabupaten kota sudah banyak yang melakukan, dan besok hari adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Apa yang sebenarnya esensi ketika kita harus menyuarakan yang namanya pemilu damai begitu, Pak Rizvi? Jadi untuk pemilu damai dalam hal ini, yang diharapkan oleh KPU merubah mindset, mengubah mindset masyarakat terhadap pemilu. Jadi sukses dan tidaknya sebuah pemilihan umum itu, pelakunya sebenarnya selain peserta pemilu, ada juga pemilih. Damai dan tidaknya pelaksanaannya tergantung bagaimana mindset masyarakat dalam menyikapi semua tahapan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 nantinya disikapi dengan baik. Sekarang seperti kita ketahui bersama, begitu banyak berita hoaks yang menyebar, terus yang mana itu banyak sekarang juga berita-berita seperti money politik dan lain-lain sebagainya, black campaign. Nah ini kan sebenarnya yang dibuat oleh masyarakat sendiri dan difikirkan dan dilaksanakan oleh masyarakat pemilih. Kalau kita merubah mindset mereka mengenai hal tersebut, bahwa pemilu itu damai, bisa menciptakan demokrasi yang baik, sehingga negara kita bisa berdaulat dan kuat. Baik, negara berdaulat dan kuat juga begitu. Ya. Pak Rizvi, Pak Ketua, kalau kita melihat pelaksanaan pemilu 2019 dan kemudian 2024 tahun depan, ada tidak perbedaan-perbedaan dari penerapan dan juga kebijakan begitu yang mungkin akan menjadi pembeda begitu untuk 2024, Pak? Baik, kalau yang sebelumnya di pemilu 2019 itu pemilu legislatif maupun presiden, memang tahapannya kita sudah mengetahui. Nah, karena sekarang ini lebih banyak kebijakan-kebijakan semua yang diambil alih oleh KPRI. Dengan dari KPRI kami ini sebagai penyelenggara teknis, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten, melaksanakan apa yang dikeluarkan produk hukum maupun tahapan-tahapan itu dari KPRI. Itu yang membedakan. Jadi sekarang lebih banyak dari KPRI. Bahkan sebenarnya dalam sistem pemilu sekarang yang direncanakan oleh KPRI itu menggunakan yang namanya teknologi, seperti silon dan lain-lain sebagainya. Nanti ada silokbis. Itu lebih banyak menggunakan teknologi. Nggak kayak dulu. Kalau dulu itu kan berbondong-bondong kita untuk mendaftarkan diri.
membawa berkas dan lain-lain. Sekarang cukup peserta pemilu itu mengupload di website yang disediakan oleh KPU secara mudah. Gitu. Jadi itu yang membedakan dari yang dulu. Tapi untuk deklarasi damai tetap pun juga sama begitu, karena kita masih bermain seperti tadi Pak Ketua mengatakan bahwa money politik pun juga masih menjadi isu utama, black campaign juga begitu ya. Nanti kita akan elaborasi untuk hal itu. Saya pindah ke Pak Ivan dari Bawaslu. Pak Ivan pun juga melihat bahwa mindset masyarakat terhadap pemilu itu sudah harusnya lebih modern begitu Pak, harusnya lebih berkembang lagi begitu. Apa yang dari Bawaslu akan amati begitu dan awasi begitu dari pemilih dan peserta pemilunya juga begitu Pak? Baik, jadi memang soal masalah perkembangan ini kan disesuaikan juga gitu kan, dan kami pun juga melakukan pengawasan itu kan berdasarkan juga perkembangan teknologi juga gitu. Jadi bukan dalam arti kemudian kita melakukan pengawasan seperti halnya yang seperti dulu gitu kan. Kita juga sudah semakin mengembangkan pola-pola pengawasan gitu, termasuk dalam hal teknologi. Contoh dalam hal pelaporan untuk penyelesaian sengketa, kami juga memiliki sistem informasi untuk penyelesaian sengketa, kemudian juga untuk penanganan pelanggaran juga dibuat sistemnya gitu kan, sehingga itu lebih memudahkan bagi masyarakat juga ketika kemudian ada hal-hal yang harus dia laporkan, itu dia lebih cepat untuk mengakses. Gitu. Aksesnya lebih cepat. Iya, seperti itu. Ada portal khusus begitu yang disiapkan, disiapkan Pak, oleh Bawaslu. Oke. Nama portalnya atau nama webnya apa begitu, Pak Ivan? Atau bisa langsung juga datang gitu Pak ya? Bisa langsung datang dan juga bisa dia langsung mengakses gitu kan nantinya gitu. Baik. Ini masih sementara dalam tahap untuk disiapkan semua gitu segala sesuatunya. Untuk saat ini kan karena masih tahapannya adalah tahapan DCS dan kemudian tahapan DPTB dan juga DPK, itu kan masih sepenuhnya masih kita yang melakukan ini. Tapi yang ketika kemarin DCS itu sudah ada SIPS, ya kan, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa, dan ini sudah sementara berjalan karena macam di Parimo kan masih sementara penyelesaian sengketa. Ada yang sementara diselesaikan dari gugatan PKN Partai Kedaulatan Nusantara pada KPU. Nah itu, dan mungkin tanggal 8 itu sudah akan pembacaan putusan. Gitu. Ya, kalau di provinsi belum ada kalau untuk sengketanya. Nggak tahu lah kalau macam DCT nanti ya. Masih DCS. Jadi masih ada temuan DCS untuk sengketa begitu. Ini khususnya di Kabupaten Parigi Motong. Baik, Pak Ivan, artinya sengketa ini pun juga sebenarnya masuk dalam tahapan deklarasi pemilu damai begitu. Artinya bagaimana sengketa bisa diselesaikan dengan baik begitu. Iya, karena kan begini sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu adalah sesuai mandat undang-undang untuk bagaimana melindungi hak konstitusi orang gitu. Makanya kenapa ada ruang dalam hal untuk penyelesaian sengketa. Nah itu kan kalau penyelesaian sengketa yang kita tangani kan berdasarkan putusan KPU yang kemudian itu ditangani oleh Bawaslu. Jadi ketika ada pihak yang berkeberatan yang dalam hal ini kontestan, ya peserta pemilu, ya itu yang kemudian dia mengajukan sengketa gitu. Nah kalau kemarin kan dia DCS tapi kemudian tidak bisa dia untuk masuk DCS kan. Maka itu dia gugat ke Bawaslu karena memang ruangnya cuma di Bawaslu. Ruangnya di Bawaslu. Ruangnya di Bawaslu. Dan dipastikan semua hal ini bisa dilakukan dengan damai, dengan aman, dengan nyaman begitu. Negara berdaulat dan juga kuat begitu. Iya, karena kan memang ruangnya sudah ada gitu kan. Sudah ada. Gitu. Kalau kemudian itu putusannya seperti apa kan nanti kita lihat di putusan gitu kan seperti apa. Tapi kita berharap kan penyelenggaraan ini kan itu betul-betul nanti bisa berjalan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan gitu kan. Soal masalah kemudian kita kecewa atau gimana kan itu harus dilihat lagi gitu. Ya itu urusannya ya apakah kemudian nanti keinginan kan terkadang keinginan kan tidak juga bisa bersesuaian juga dengan aturan gitu. Karena kami pun harus tegak lurus ke dalam aturan. Bawaslu. Perbawaslunya. Gitu. Iya. Baik. Gitu. Pak Ivan, pertanyaan saya sama dengan ke Pak Ketua KPU begitu. Ada nggak yang kemudian membedakan di 2019 di 2024 khusus Bawaslunya sendiri mengamatinya begitu? Banyak bedanya gitu. Iya. Banyak bedanya. Karena ya sepanjang pengalaman saya dari 2014. Pak Ivan udah lama karena kita sudah sering berbincang kalau persoalan pemilu pasti kita mengundang sudah itu banyak perbedaan gitu kan. Terlebih macam disampaikan Pak Ketua tadi. Jadi tahapan saja itu seringkali kan berubah gitu. Itu berdasarkan kebijakan dari KPU RI gitu kan. Tapi bukan dalam arti berubah apanya enggak. Jadi KPU juga kami melihat juga banyak membuka ruang-ruang yang kemudian itu nanti memudahkan bagi teman-teman peserta ya calon peserta pemilu itu untuk bisa melakukan perbaikan. Nah, itu hal yang positif juga gitu kan dari apa yang sudah dilakukan oleh KPU. Nah, kami coba memastikan dalam hal ini Bawaslu beserta jajaran memastikan bahwa saya memang terlindungilah konstitusi orang. Jadi kita bicara soal bagaimana pengawasan pemilu, kita juga harus melindungi hak konstitusi orang. Nah, ini kita akan benturan. Kita bicara soal pemilu damai, tapi kemudian ada keran yang tertutup di situ kan sulit juga gitu. Tapi ketika kemudian juga KPU membuka ruang, ya itu hal yang positif juga bagi kami gitu kan. Sehingga macam
ada kekurangan-kekurangan dari pemasukan berkas dan itu tidak perlu lagi masuk layar sengketa gitu kan. Ada tahapan kemudian bisalah kalian masuk karena kerannya sudah dibuka oleh KPU gitu kan. Ada ruang-ruang yang sudah dibuka, ada akses yang sudah lebih gampang lagi dan ini pun juga termasuk dari pemilu deklarasi pemilu damai, artinya dipastikan 2024 damai, ini harus dilakukan bersama aman dan nyaman. Baik, pemirsa kami akan break dulu dan selepas break atau jeda komersial break, Kabid Humas Polda Sulteng kembali akan bergabung bersama kami untuk kemudian mengelaborasi pemetaan atau mapping apa yang telah dilakukan dalam proses pengamanan Kamtibmas di daerah Sulawesi Tengah. Kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bicara Langsung dan kita masih membahas tentang pemilu damai. Tadi berbagai pernyataan pun juga sudah dikeluarkan begitu dari ketiga narasumber kami, tepatnya juga dari Ketua KPU dan juga Koordinator Divisi SDM Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatakan artinya mindset masyarakat terhadap pemilu ini harusnya dirubah lebih modern lagi, lebih baik lagi begitu karena memang mengingat berbagai hal seperti black campaign ataupun juga hate speech serta money politik ini memang menjadi terus isu utama begitu. Namun kita sama-sama harus memeranginya begitu. Saya akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Joko Winartono, SIK SHMH. Pak Kabid, tadi kita terputus begitu membahas masalah pemetaan. Artinya dari Polda sendiri juga sudah melakukan mapping kerawanan. Apa yang menjadi hasil keluaran begitu dari mapping yang sudah dilakukan? Jadi terkait dengan mapping yang kita laksanakan, mendasari itu kita ada melihat dari karakteristik kerawanan daerah, kemudian dari kalender Kamtibmas, kemudian juga kita melihat dari perkiraan intelijen, perkiraan khusus gitu Mas. Apa yang kita petakan, insya Allah nggak akan lari jauh dengan realita yang ada. Jadi kita mendasari pemetaan ini kaitan yang pertama dengan lokasi atau keberadaan daripada ada atau tidaknya potensi di tempat tersebut. Sehingga kita bisa menentukan ini aman, ini rawan, ini sangat rawan gitu. Jadi dengan adanya 3 klasifikasi, pola pengamanannya otomatis juga berbeda. Untuk yang aman ini kita terapkan 2 polisi, 8 linmas untuk mengawasi 5 TPS. Sedangkan untuk rawan itu 2 Polri, 4 linmas untuk mengawasi 2 TPS. Sedangkan untuk yang sangat rawan ini kita menempatkan 2 polisi, 2 linmas di setiap 1 TPS. Demikian Mas. Baik, jadi klasifikasi ini berdasarkan 3 tadi, aman, rawan, dan sangat rawan gitu. Dan ini di TPS-nya. Ya. Kalau untuk kabupaten kota sendiri begitu Pak Kabid, ada pemetaan-pemetaannya? Jadi begitu, pemetaan kita terkait dengan aman, rawan, sangat rawan ini di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kita petakan di masing-masing daerah, misalkan Palu, sekian yang aman, sekian yang sangat yang rawan, sekian yang sangat rawan. Jadi keseluruhan kita petakan. Ini terkait dengan pengamanan kita juga. Manakala di suatu tempat nanti terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan, kita membackup dengan sistem rayonisasi. Jadi misalkan di Sigi terjadi chaos, nanti yang didorong dari Palu, Donggala untuk backup Sigi. Kita menunggu perkuatan yang dari markas besar. Ada berapa begitu perkiraan anggota yang kemudian nanti akan turun begitu, Pak Kabid sejauh ini? Apakah sudah dikeluarkan gitu rilisannya sendiri dari Polda Sulteng? Untuk Polri sendiri kita lebih kurang kita libatkan 3.571 orang Mas ya untuk di voting day-nya nanti Pak? Iya. 3.571. Oh, di daerah aman. Di daerah aman. Di daerah aman. Nah, kemudian di daerah rawannya kita tempatkan lebih kurang 1.081 orang. Kemudian di yang sangat rawannya sekitar 540 orang. Plus nanti kita tempatkan juga linmas, kemudian di tiga klasifikasi tadi. Kemudian juga kita nanti di backup sama TNI. Yang sifatnya on call. On call, baik. Dan ini nanti di voting day-nya, artinya 14 Februari akan bekerja begitu? Betul. Oke, jadi TNI nanti? Hamin satu yang jaraknya sangat-sangat jauh, karena ada beberapa tempat, contoh kayak di di Luwuk, itu distribusi logistik pemilu itu tidak bisa ditempuh menggunakan kendaraan, harus jalan kaki yang waktunya cukup lama, kemudian harus menggunakan sepeda motor. Ada beberapa tempat, jadi anggota-anggota kami Hamin satu di tempat-tempat yang demikian sudah harus standby di TKP. Baik.
Pak Kabit, tadi Pak Ketua KPU dan juga Pak Ivan dari Bawaslu mengatakan ada mindset yang kemudian harus kita sama-sama rubah begitu Pak. Betul. Artinya kita menginginkan lebih aman lagi, lebih kondusif lagi begitu. Bapak melihat kemudian di 2024 kita sudah merasakan gejolak panasnya nih begitu, peta-peta politik begitu. Apa yang dari Polda akan lakukan begitu, treatment apa begitu Pak, sehingga kemudian kita mindset ya kita harus memilih dengan damai, kita memilih dengan aman begitu. Seperti yang di launching pada saat 1 Juli Pak Kapolri menyampaikan Polri presisi untuk negeriku, pemilu damai Indonesia maju. Jadi dengan demikian kita menyikapinya bahwa makanya tadi saya sampaikan di awal tadi kita melakukan operasi-operasi kepolisian, baik operasi mandiri kewilayahan, operasi kendali pusat maupun nanti pada inti pelaksanaan pemilu itu nanti akan digelar operasi mantap berata, Mas. Operasi mantap. Mantap berata di seluruh Indonesia nanti pusat yang menggelar sampai ke kewilayahan. Baik, dan 1 Juli ini sebenarnya sudah dicanangkan oleh Kapolda. Kapolri maksud saya. Kapolri dan ini sudah diteruskan oleh Polda masing-masing termasuk Polda Sulteng. Di gongnya nanti di di tanggal 27 November kita akan gelar di 211 hari jelang sampai dengan pelantikan nanti itu akan gelar operasi mantap berata. Oke, operasi mantap berata di 27 November nanti. 27 November. Baik, secara Indonesia dilakukan. Baik, pemirsa kami mengundang Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0451 452 414. Baik, line telepon bisa Anda lihat di layar televisi Anda yang ingin bertanya kemudian juga memberikan pendapat begitu apa yang harus kita lakukan bersama begitu untuk pemilu damai. Saya sambil menunggu penelpon yang akan bergabung saya kembali ke Pak Ketua KPU. Pak Ketua, kalau melihat pun juga dari Polda sendiri ini sudah begitu mantap persiapannya Pak. Artinya menjadi stakeholder atau instansi yang pun akan sama-sama membantu KPU. Apa yang Bapak melihat begitu kerjasama sinergitas yang sudah dilakukan sejauh ini begitu lintas stakeholdernya Pak Ketua? Baik, selama ini karena dari KPU RI itu sama Kapolri kita kan sudah kerjasama itu mengenai pemilu damai dan lain-lain sebagainya. Makanya kami di jajaran provinsi maupun kabupaten kota melaksanakan itu. Jadi harapan kita dari KPU RI, dari KPU ini adanya kerjasama antara keamanan baik itu dari TNI Polri maupun TNI dalam hal ini mengawal bersama-sama pemilu yang akan tercipta kedamaian yang bagus untuk bangsa Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah ya. Oke. Kalau melihat kemudian isu-isu yang terus menjadi isu begitu Pak, atau berita utama seperti tadi Bapak sampaikan ada black campaign yang harus diwaspadai, kemudian money politik, ini memang masih akan terus begitu Pak, bisa terkuak begitu di sosmed ataupun juga di masyarakat begitu Pak, mencuat. Nah, selama ini kan kalau kita melihat dari sejarah pemilu, setiap pemilih itu, setiap peserta pemilu kan menginginkan kemenangan dalam hal ini. Dan mereka juga mempunyai strategi-strategi untuk kemenangan. Tetapi ketika kita dari penyelenggara pemilu, baik itu dari Bawaslu, KPU, bahkan DKPP, dengan jajaran ke bawah, mensosialisasikan untuk pemilu damai, pemilu berintegritas, pemilu yang sopan santun, yang mengutamakan tentang kesopanan dalam hal berpolitik, ini akan baik ke depannya. Dan mindset ini bisa dirubah dari peserta pemilu maupun pemilih. Itu. Makanya dari KPU berbagai macam sosialisasi, baik itu berbentuk podcast maupun turun langsung. Bahkan nanti mendekati hari H kita akan membuat seperti game-games pemilu tentang misalkan ranking 1 demokrasi ini contoh ya ke depan. Jadi kita mengadakan sosialisasi masif kepada masyarakat pemilih ke depan. Sosialisasi ini kan kalau kita tidak salah Pak, saya pun juga mengulik sosmednya KPU, podcast pun juga sering dilakukan begitu Pak ya. Oke, podcast yang terakhir kalau tidak salah keterwakilan perempuan kalau saya tidak salah ya, kemudian ada juga tentang pemilih milenial yang produktif begitu. Betul. Itu apa yang diharapkan kalau kita pun juga merelevansikan dengan pemilu damai begitu Pak. Capaiannya akan apa begitu diinginkan? Sebenarnya capaian KPU yang KPU harapkan itu bagaimana pesan-pesan pemilu yang berintegritas itu tersampai kepada lapisan masyarakat. Sekarang kan sasarannya kaum milenial, terus kaum perempuan yang suka medsos dan lain-lain sebagainya. Wanita suka sosmed gitu ya. Makanya harapan kita ke situ sih untuk ke depannya. Dan dengan penyampaian di podcast dari KPU
itu nanti akan tersampaikan kepada lapisan masyarakat. Karena masyarakat itu kan lebih banyak menggunakan teknologi sekarang ketimbang melihat untuk dibacaan. Gitu. Jadi itu harapan kita sih dari KPU. Dari Bawaslu melihat apa yang sudah dilakukan oleh tim kepolisian, bahkan juga nanti bergabung bersama TNI, begitu Linmas juga di lapangan, Pak Ivan pun juga dari 2019, mungkin dari 2014 juga sudah terlibat begitu Pak. Apa yang Pak Ivan melihat begitu untuk hal-hal terkininya? Ya, kalau terkait dengan kerjasama dengan kepolisian ini kan kami punya namanya Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu, ya. Ya, dan itu sudah dituangkan juga dalam ketentuan aturan perundang-undangan gitu. Dan ini selama ini kan selalu berjalan secara baik gitu. Dan penanganan perkara pun juga bagus gitu. Memang kalau untuk mindset Bawaslu sendiri saat ini itu mengedepankan pencegahan. Pencegahan gitu. Jadi bagaimana menjadikan pengawasan ini jadi tidak keren gitu ketika kita bicara soal penanganan pelanggaran gitu. Yang keren itu bagaimana strategi pencegahan. Pencegahan, preventifnya harusnya. Iya, itu. Sehingga pelaksanaan pemilu ini kan lebih bagus lagi gitu ke depan gitu kan. Jadi harus berbagai upaya dilakukan oleh Bawaslu, ya nanti akan bersama dengan stakeholder lain dalam hal untuk melakukan pencegahan. Nah, olehnya itu kenapa juga kita bicara soal partisipasi masyarakat. Ya kan, bahwasanya tanggung jawab atas pemilu ini bukan cuma menjadi tanggung jawab dari penyelenggara, ya kan, bukan tanggung jawab KPU, Bawaslu maupun kepolisian dalam hal ini keamanan, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Gitu kan. Nah, ketika ada hal-hal yang kemudian dianggap pelanggaran, segera cepat laporkan. Sehingga kami cepat untuk melakukan upaya pencegahan juga, gitu. Ya ibaratnya kalau macam di beberapa case yang terjadi baik di pilkada maupun di pemilu kemarin, ya kan, ketika kami ada orang yang mau membagi. Ya kami dengan kepolisian itu dengan penyidik itu cepat langsung datangi tempatnya, tidak jadi membagi, dia tercegah. Gitu. Gercep begitu Pak ya? Iya, dan itu terjadi ketika kemarin di Bawaslu Kota Palu. 2019 gitu kan. ini 2020 kemarin. 2020. Dan 2019. Jadi dia tidak sempat membagi. Ya kan, jadi orang tercegah untuk melakukan, jadi kan proses hukum kan ada perbuatan Pak ya, dalam hal pelanggaran. Nah ketika tidak terjadi bagi-membagi itu kan, nah, kita memang sudah tidak ada pelanggaran gitu kan, kemudian ini orang kita bisa proses, dah kita kasih tobat gitu kan. Kalau Anda dalam pantauan gitu kan, jadi tidak usah lah banyak buat pergerakan tambahan gitu. Saya kira itu. Pak Ivan, jadi lebih keren kita adanya preventif ya daripada penanganan pelanggaran begitu ya. Dan itu mandat dari pimpinan Bawaslu RI gitu. Bahwasanya untuk pemilu 2004 ini harus kedepankan pencegahan. Harus beragam upaya dilakukan oleh Bawaslu baik dari tingkatan provinsi sampai dengan di tingkatan bawah Panwas Desa untuk bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan, melakukan pendekatan dengan semua stakeholder, ya baik itu tokoh adat, tokoh agama gitu kan, sosialisasi dimasifkan gitu, sehingga orang-orang paham bahwa tidak boleh melakukan hal-hal yang A, B, C, D gitu kan. Nah itu karena ketentuannya aturannya ada gitu, ada pidana yang nanti akan mengikut gitu. Saya kira itu. Pak Ivan, kalau kita melihat tadi dari kepolisian 27 November ada operasi mata berata ya Pak ya, kalau saya tidak salah tadi, kemudian juga ada dari KPU akan ada sosialisasi masif yang akan terus dilakukan, bahkan ada games nanti ranking 1 tentang demokrasi, bahkan sekarang podcast sendiri. Nah dari Bawaslu sendiri ada nggak yang kemudian menjadi treatment kalau kita melihat disesuaikan dengan apa yang terjadi di 2024 mendatang begitu Pak, secara khusus? Ya. Terkait apa yang akan dilakukan Bawaslu ke depan itu kami akan melakukan patroli pengawasan. Patroli pengawasan juga. Dan patroli pengawasan itu kami bersama-sama Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu. Iya. Sentra Gakumdu berarti terdiri KPU, Bawaslu? Tidak KPU. Oh, Bawaslu tapi saja. Kepolisian. Kemudian dari Kejaksaan. Gitu. Dan itu sudah kita lakukan sepanjang ketika di pelaksanaan pemilu kemarin. Jadi karena 27 November, 28 November itu kan sudah mulai dan tahapan kampanye. Ya kan sampai dengan 10 kan? 10 Februari. Nah, itu disitulah masa di mana kami melakukan pengawasan melalui dengan patroli gitu. Dan itu pasti melibatkan 3 unsur tadi dalam hal kerja-kerja itu. Baik, Pak Ketua KPU, isu-isu saya akan kembali lagi ke isu begitu. Pemantauan atau pantauan di sosmed ini pun juga terus dilakukan oleh KPU. Artinya kalau kita bicara tentang berita hoax, kemudian berita provokatif ya, yang tidak mendamaikan suasana, itu KPU sendiri akan menjadi peran apa begitu nanti, Bang? Jadi kalau KPU itu punya medsos juga namanya PPID untuk KPU atau Facebook KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi ada memang adminnya situ untuk mengatur semua, memantau berita-berita apa saja yang wajar dalam penyampaian kepada pemilu. Nah sekarang ini semua tahapan untuk sementara kami kan punya IG juga, Instagram juga, aktif sekali Instagram KPU Sultan. Terus ada Facebook juga dalam hal ini. Nah ini yang kami berikan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah melalui tahapan-tahapan apa yang kami sampaikan itu.
harapan kami ke depan masyarakat ini juga aktif melihat medsos kami, baik itu dari IG maupun Facebook. Postingannya. Ya, postingannya. Itu harapan kita. Jadi kalau mau sukses dan mau mengetahui tentang tahapan apa sekarang dilaksanakan, harus aktif melihat tadi pada medsos kita tadi itu. Dan saya pun juga memberikan apresiasi begitu Pak Ketua, KPU sendiri dalam bermedsos ini sangat aktif sekali begitu Pak ya, untuk memberikan ruang akses kepada keterbukaan informasi begitu. Saya kembali ke Pak Kabid. Pak Kabid, besok kalau tidak salah 1 September dari Polda sendiri akan menyelenggarakan gelar pemilu damai begitu Pak ya. Oke, apa yang menjadi kegiatan di besok hari begitu Pak, dan apa yang kemudian siapa saja yang terlibat nantinya begitu? Kaitan dengan pemilu damai, kemudian deklarasi semua yang terlibat, stakeholder. Jadi kita sebagai penjuru leading sektornya menggagas untuk pelaksanaannya besok. Kita berharap dengan ada deklarasi ke depannya apa yang kita mau, pesan-pesan tersebut akan terlaksana dengan baik. Yang akan hadir begitu? Dari KPU, dari Bawaslu, kemudian dari partai-partai, Mas. Kan hadir semua akan hadir. Semua akan hadir. Kemudian dari salah satunya tadi dari Pak Pangdam, Pak Kapolda, semua yang stakeholder yang memangku kepentingan akan hadir semuanya di besok hari. Baik, bahkan kami mendapatkan informasi pun juga dari FKUB, Forum Kerukunan Beragama pun juga hadir gitu. Baik, Pak Kabid, dengan memasukkan unsur ada ormas, organisasi masyarakat, kemudian FKUB juga besok hadir gitu, bahkan Pangdam sendiri secara spesial akan hadir gitu memberikan sambutan. Apa yang ingin diharapkan gitu dari berbagai tokoh sektor semua akan memberikan pernyataan-pernyataan positif? Dengan adanya demikian kita mengajak semua keseluruhan bahwa pesta demokrasi bukan milik pihak tertentu, namun milik kita. Semua rakyat Indonesia akan melaksanakan pesta. Tolong nih jangan dicederain dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan main. Jadi kita berharap boleh nanti kalah, ada yang menang, itu wajar. Itu wajar. Jadi jangan sampai nanti ada ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau seperti kata Pak Ivan dari Bawaslu, artinya preventifnya yang harusnya dilakukan gitu daripada pencegahan atau pelanggaran. Salah satunya itu yang kita laksanakan, deklarasi dan preventifnya kan Mas. Jadi kita mencegah sebelum itu terjadi. Kita sepakat dulu semuanya, ini pemilu ini milik kita, bukan milik para pihak, jadi ini milik kita, tolong ini dijaga sesuai apa yang diamanatkan dari pemilu itu sendiri. Baik. Pak Kabid, berbicara tentang sosmed, ini pun juga menjadi ladang atau lahan yang banyaknya pro kontra di situ, banyaknya tidak setuju di situ juga begitu. Dari Polda sendiri begitu, mungkin teman-teman dari cybercrime atau dari apa istilahnya begitu, pantauan untuk sosmed ini pun juga terus diaktifkan. Kaitan dengan sosmed, setiap saat kita tuh pasti melaksanakan patroli cyber. Jadi untuk kitanya sendiri di Humas, kemudian di Intel, di Reskrim itu ada bagian-bagian yang kita melaksanakan patroli. Kaitan dengan apa? Dengan mungkin kejahatan yang nantinya mungkin terjadi pada saat pemilihan umum. Jadi kita cegah sedini mungkin. Kita take down kalau memang perlu, akun-akun yang tidak bertanggung jawab tersebut, kita minta untuk ditutup. Jadi jangan sampai tersebar luaskan informasi-informasi yang tidak benar ke masyarakat. Karena masyarakat kita ini hampir secara keseluruhan tuh lebih baik lapar daripada dia nggak ada kuota kan gitu. Lebih baik lapar daripada nggak ada kuota. Jadi kan dia setiap saat kan pantau di media sosialnya gitu. Jadi sangat-sangat rentan sekali kalau ini ada informasi-informasi yang menyesatkan masyarakat sampai tersebar luas. Karena cepat sekali seperti yang kita rasakan bahwa sedikit aja disampaikan berita ini tidak benar, nyampe ke masyarakat, menanggapinya kan berbagai macam tanggapan. Karena kita tahu mungkin masyarakat kita kan nggak semuanya juga SDM-nya akan bisa memilah ini berita benar atau tidaknya gitu. Jadi pasti ditelan mentah-mentah. Wah ini terjadi begini, wah ini begini. Jadi mereka terjemahkan dengan pemikirannya masing-masing. Jadi jangan sampai akun-akun tersebut terus ada. Jadi kita bisa take down. Baik, jadi dari Polda sendiri akan siap untuk melakukan take down setiap saat. Ya, ketika ini dinilai atau dirasa adalah akun dengan penyebaran provokatif atau kata yang tidak benar begitu. Baik, saya kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, kalau melihat kemudian kepolisian, Bawaslu terus melakukan pengawasan, bahkan ada janji untuk men-take down begitu. Bagaimana kemudian Pak Ketua KPU melihat semuanya ini akan bisa berjalan dengan baik begitu, Pak, gelaran pemilu damai, deklarasinya? Area KPU pun terbantu begitu, Pak Ketua? Ya, terbantu. Jadi dalam hal ini
memang sukses dan tidaknya sebuah demokrasi dalam hal ini pemilihan, itu semua unsur kepentingan, baik itu dari penyelenggaranya, terus keamanannya, bahkan peserta pemilu, serta tadi itu pemilih. Jadi damai tidaknya sebuah kepemiluan itu tergantung kepada pemilih sendiri. Karena kami dalam hal ini, dalam penyelenggara teknis, kami memberikan semua tahapan-tahapan penyelenggaraan kepada masyarakat, baik itu berbentuk informasi maupun undangan yang kami akan sosialisasikan kepada masyarakat. Baik. Pemilu 2024 ini memang sudah mulai dirasakan begitu gejolaknya begitu Pak Ketua ya, kemudian panas-panasnya pun juga sudah mulai dirasakan begitu. Nah, dari spesifikasi secara detail untuk Sulteng sendiri, Pak Ketua melihatnya seperti apa begitu? Kalau kita melihat warna dinamika politik yang ada di Sulteng sendiri. Kalau Sulteng untuk sementara ini masih dalam keadaan terpantau. Karena kita tetap koordinasi ya, baik itu dari sama Bawaslu maupun keamanan. Jadi masih terpantau selama ini. Masih berjalan dengan baik. Masih berjalan dengan baik. Baik, kita ada peningkatan jumlah pemilih nantinya Pak ya? Ya, ada sekitar 300-an jumlah pemilih dari 1.900.000 sekarang kan menjadi 2.223 sekian. Dari 1,9 menjadi 2,2. 300.000 ada peningkatan. Ini adanya faktor memang yang sudah harus memilih di usia 17 tahun atau banyaknya pendatang seperti kalau kita berbicara tentang daerah-daerah tambang begitu Pak Ketua atau kalau kita melihat yang pertama memang ada penambahan usia yang seharusnya memilih kan sudah memilih gitu. Terus memang tidak kita bisa pungkiri bahwa Sulteng itu kan banyak daerah-daerah industri yang masuk seperti Morowali, terus Morowali Utara, dan sekarang itu ada Banggai. Ada Banggai untuk penambahan. Tapi kita itu memang selalu yang paling terbanyak itu pemilih milenial sekarang. Pemilih milenial. Penambahan di situ pemilih milenial. Dan sudah ada dilakukan komunikasi, informasi, edukasi ke pemilih milenial begitu? Rata-rata untuk kabupaten kota kami sosialisasi terus dia, bahkan itu sampai tingkat SMP. SMP. Sosialisasinya. Yang dilakukan berarti apa? Memberikan penguatan bahwa pengetahuan tentang kepemiluan, begini cara berdemokrasi yang baik. Karena memang sejak dini itu pemberian informasi tentang demokrasi yang baik itu perlu adanya disampaikan kepada pemilih yang tingkatan SMP maupun SMA. Oke, baik. Pak Ivan, kalau melihat kemudian penambahan dari jumlah pemilih menjadi dari 1,9 menjadi 2,2 sekian begitu juta, ada 300.000 dan juga banyak daerah industri, ini kan juga berkaitan dengan pemilu damai, nantinya yang bagaimana anak-anak milenial yang baru saja dinyatakan bisa punya hak untuk memilih, pun juga harus hati-hati begitu mengeluarkan pernyataan-pernyataan ataupun juga bersosmed, karena biasanya mereka labil, belum stabil begitu. Dari Bawaslu sendiri akan ada pantauannya bagaimana begitu nanti Pak? Ya, kalau Bawaslu salah satu yang kita lakukan, kalau di KPU ada sosialisasi pendidikan untuk pemilih, kalau kami kan sosialisasi hal pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif. Iya, dan itu melibatkan khususnya teman-teman pemilih pemula dan organisasi kemasyarakatan, ya termasuk organisasi mahasiswa, itu kita libatkan itu. Dan kerjasama juga kita lakukan dengan pihak-pihak kampus, ya sehingga apa yang kita harapkan untuk ke depan itu akan bisa lebih bagus lagi. Kalau bicara soal masalah apakah kemudian ini di daerah ini kemudian apakah bergejolak atau apa, enggak, sampai dengan saat ini adem saja gitu. Kita kan, masih adem saja. Iya, bahkan kalau menurut kami ya kemungkinan akan landai saja dalam hal pelaksanaan pemilu. Jadi ini kita ini kan cuma dikotak-kotakan dengan isu-isu di nasional saja gitu kan. Padahal di daerah itu biasa saja gitu. 2019 kan. juga begitu gitu. Mungkin Pak ya. Iya, 2019 juga begitu. Iya kan. Biasa saja gitu. Jadi tapi kita harapkan ini akan tetap seperti ini, sehingga kerja-kerja kita juga di penyelenggara juga bisa maksimal dan juga di keamanan juga bisa bekerja juga maksimal. Baik, kalau melihat sisi lain selain pemilih milenial begitu yang sudah punya hak voting nanti usia 17 tahun, daerah industri, kemudian Bawaslu melihatnya bagaimana begitu Pak? Sudah, kami sudah melakukan pemetaan terkait itu. Macam tadi untuk masalah milenial itu kita lakukan upaya sosialisasi, kita juga melakukan dalam hal ini lewat media sosial gitu kan. Dan kemudian terkait dengan yang di wilayah industri itu juga kami sudah melakukan pemetaan dan strategi untuk pencegahan. Khususnya itu kan macam di wilayah macam tadi di Morowali Utara, Banggai, ya itu kita sudah melakukan upaya juga dalam hal ini untuk sosialisasi dan juga strategi untuk pencegahan jangan sampai terjadi pelanggaran. Karena memang kami mencatat pada beberapa waktu kemarin, contoh ketika kemarin itu pada hari di mana hari H
ya itu perusahaan memberikan izin terhadap pihak karyawan, tapi kan dia naikkan 3 kali lipat upah ininya kan, upah untuk lembur. Nah itu yang kemarin kita sudah mendiskusikan itu, bahkan ini sudah menjadi agenda nasional, dan kita sudah masukkan ke Bawaslu RI, termasuk juga strategi untuk bagaimana upaya pencegahannya gitu kan. Dan harus juga melibatkan pihak pemerintah daerah dalam hal ini bertanggung jawab juga atas hal itu, untuk menghimbau perusahaan agar janganlah seperti itu, ya kan. Tidak apa-apa mereka melakukan lembur, tapi setelah mereka memilih gitu kan. Tapi bukan dalam arti ketika ya kami liburkan, ya kan, tapi nanti kami basic ya 3 kali lipat naik dia punya uang lembur. Nah ini kan parah sekali. Akhirnya kosong PPS gitu. Pemerintah kabupaten kota, khususnya kabupaten yang memiliki daerah industri, harusnya memang memberikan ruang dulu begitu pada saat 14 Februari memberikan himbauan terhadap perusahaan gitu kan. Karena wilayah daerahnya gitu. Nah itu juga sudah menjadi catatan kami. Dan kami juga sudah membuat strategi-strategi dalam hal untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Baik. Dari kepolisian sendiri, Pak Kabid melihat banyaknya daerah industri pun juga untuk kedamaian, kenyamanan, dan kondusivitas itu seperti apa nanti? Ada treatment khusus? Kaitan dengan daerah industri, berarti kan itu tempatnya kan berbagai macam orang yang sifatnya tidak menetap secara konsisten di sana gitu kan Mas. Itu tadi saya bilang di depan tadi bahwasannya kita melakukan saat ini sampai dengan ke depan nanti pada saat pemilu kita melaksanakan operasi-operasi kepolisian kaitan dengan mencegah terjadinya utamanya kepada gangguan Kamtibmas kita. Jadi namanya daerah heterogen kan pasti kan berbagai macam orang dengan berbagai macam watak. Sehingga gampang terpicu, gampang terjadi miskomunikasi atau jadi perselisihan. Untuk itu maka dari polres-polres kita yang ada di tempat-tempat industri, kita mengkhususkan kepada mereka untuk meningkatkan operasi rutin di pemukiman, kemudian di perusahaan-perusahaan itu sendiri untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik. Bapak-bapak, saya akan menanyakan closing statement, memberikan penguatan masing-masing terhadap pemilu damai, karena sekali lagi pemirsa bahwa besok di 1 September begitu, 2023 akan ada deklarasi pemilu damai yang juga secara spesial Pangdam 13 Merdeka pun juga hadir, bahkan Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu sendiri pun juga akan hadir, dan FKUB, Parpol, serta Ormas pun juga dipastikan hadir bersama Forkopimda begitu. Saya kembali ke Pak Ivan. Pak Ivan mewakili Bawaslu, apa yang harus kita lakukan bersama begitu sebagai masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Indonesia secara umum begitu, untuk kita sama-sama melaksanakan pemilu secara damai dan mengawasi semua tahapan-tahapannya hingga 14 Februari mendatang? Ya, dalam hal ini suksesnya pemilihan umum ini menjadi sukses bersama, menjadi tanggung jawab bersama gitu. Nah, kami berharap pada masyarakat ke depan jika ada hal-hal yang terindikasi dalam hal ini pelanggaran, yang itu segera melaporkan, sehingga kami segera langsung melakukan upaya pencegahan atas dugaan pelanggaran tersebut. Saya kira itu, karena memang saat ini Bawaslu yaitu tadi, ya bagaimana menjadikan pengawasan itu, ya orang tercegah dalam hal ini untuk melanggar. Baik. Jadi itu. Dan ada gerakan itu kan akan menghindari konflik gitu. Ketika tercegah dan ada gerakan cepat yang akan dilakukan ada gerakan cepat. Gitu. Jadi Bawaslu itu berarti tidak bekerja kalau ada penanganan pelanggaran, dalam hal ini naik tingkat penanganan perkara gitu. Gitu. Baik. Jadi itu. Terima kasih Pak Ivan. Baik. Pak Kabid Humas Polda Sulteng, Pak Joko, bagaimana kemudian ke depannya sama-sama kita menjaga Kamtibmas ini? Sesuai tema Pak Kapolri, Polri presisi untuk negeri, pemilu damai untuk Indonesia maju. Jadi cukup luas jabarannya, jadi kita berpatokan suksesnya pemilu berarti sukses untuk kita semua. Bahkan anggota sendiri netralitasnya pun juga dipastikan harus netral begitu. Harus netral, harus netral. Itu sangat penekanan paling pokok dan paling utama dari pimpinan Polri. Ketika ada temuan begitu, ini akan ada sanksi yang juga pasti sanksinya sangat berat sekali. Sudah diputuskan. Sudah berulang-ulang disampaikan, sudah berulang-ulang diingatkan, baik secara lisan, tulisan, himbauan. Kalau memang masih ada, Polri tegak lurus. Polri tegak lurus. Tegak lurus. Baik. Nanti kita akan ketemu besok hari. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi speech dari Kapolda dan juga Pangdam 13 Merdeka begitu, serta FKUB serta Gubernur nanti, Pak Kabid. Terima kasih. Pak Ketua KPU sebagai penyelenggara pemilu, ya banyaknya tahapan yang dilakukan, masih ada beberapa bulan hingga 14 Februari, bahkan November juga nanti. Ya, apa yang harus kita lakukan bersama-sama untuk tetap menjaga kedamaian di Sulawesi Tengah? Untuk pemilu, sukses dan tidaknya harapan kami itu masyarakat, dari peserta pemilu maupun masyarakat harus mengubah mindset kembali. Dan saatnya melek pemilu. Melek pemilu dalam hal ini
silakan melihat semua tahapan yang ada dilaksanakan oleh KPU, baik itu dari KPU provinsi maupun KPU provinsi kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Tagline-nya berdaulat dan kuat juga begitu. Ya. Esensinya gitu yang terakhir dari tagline ini, Pak Ketua? Negara kuat, negara kuat. Negara berdaulat. Kuat, negara berdaulat, demokrasi berdaulat, negara kuat. Harapan kami. Harapannya begitu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di TVRI Sulawesi Tengah. Sukses untuk kegiatannya dan juga tahapan-tahapan selanjutnya. Begitu kita mengharapkan pemilu bisa berjalan damai dan tentunya bantuan dari stakeholder serta dari seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tengah untuk sama-sama marilah kita mendukung dan menyukseskan voting day atau demokrasi terbesar di tahun 2024 ada di Februari nanti dan juga akan ada di November nanti. Saya Julius Efrain pamit. Terima kasih sekali lagi Ketua KPU, terima kasih Kabid Humas Polda Sultan, terima kasih Bawaslu, Pak Ivan dari Divisi SDM Organisasi Pendidikan dan Pelatihan. Terima kasih banyak. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.